Menekuni seni tradisi nenek moyang mungkin tak lagi menjadi hal yang menarik bagi sebagian besar anak-anak Indonesia. Namun tidak bagi Yoga Pangestu dan Rizky Jaka Kesuma. Ya, selama 3 tahun terakhir kedua anak ini dengan giat menekuni seni tari reog. Dengan usaha yang tidak gampang, kini pertunjukan reog Yoga dan Rizky telah menjadi hiburan yang cukup diminati oleh masyarakat di sekitar tempat tinggal mereka. Mereka pun kerap diajak untuk main di pentas-pentas umum seperti pesta kawinan atau hitanan. Inilah aktivitas Yoga Pangestu dan Rizky Jaka Kesuma di saat hari libur tiba. Di sekitar rumah mereka di Desa Karangrejo, Kecamatan Stabat, Langkat, Yoga dan Rizky bermain sambil berlatih. Ya, tak hanya bermain, kedua anak ini juga melatih berbagai gerakan yang akan ditampilkan ketika menari reog. Selama 3 tahun terakhir, menari reog telah menjadi kegiatan yang kerap dilakukan oleh Yoga dan Rizky. Kegemaran menari reog dimulai oleh Yoga, kemudian ditularkan kepada Rizky. Maklum saja, Bapak Yoga Sardi Surogento berprofesi sampingan sebagai penari reog. Sejak berumur 5 tahun, Yoga selalu ikut Sardi setiap kali manggung. Meski tak pernah belajar secara khusus, namun Yoga menaruh minat dan bakat yang besar terhadap tari reog. Dia pun kerap mengajak teman-temannya, termasuk sepupunya Rizky, untuk bermain reog-reokan. Tentu saja perlengkapan yang dipakai untuk reog-reokan ini seadanya. Sampai suatu saat, Yoga meminta kepada bapaknya untuk dibuatkan dada merak yang merupakan perlengkapan utama tari reog. Apa? Kok mau main reog? Suka itunya lah, Apanya? jogetnya, Jogetnya. Terus apa lagi? sama barongnya. Saya perhatikan terus, saya perhatikan terus. Anak ini kok ada jiwanya di sini, kayak mana lah cara. Dia mempeng minta aja, tolonglah Pak belikan reog, aku mau joget reog. Anak ini betul apa enggak ini, nanti kau dibelikan capek-capek, cuman rusak doang. Udah gini aja, kau latihan joget. Latihan joget, pokoknya jogetnya kan joget. Kalau belum bisa joget, belum bisa atraksi, Bapak nggak mau. Pokoknya asal jungkir balik. Gigih dia, Yoga ini anakku. Gigih dia. Jungkir balik, rolling ke sana. Aku pun ya takut juga nanti kalah kalau tekilir nanti digusukkan. Melihat minat anaknya yang sangat besar, Sardi pun akhirnya berusaha membuatkan dada merak berukuran kecil. Meski minim modal, Sardi tetap berusaha. Rangka dada merak ditempahkan kepada seorang teman. Sedangkan untuk bulunya, terpaksa digantikan dengan bulu ayam. Selama 3 bulan, Sardi mencari bulu ayam berwarna hitam untuk menggantikan bulu merak. Setiap hari setelah selesai mencari rumput, Sardi pun mencari bulu ayam di peternakan. Untuk topeng singo barong, dibuat dari bola plastik dan diberi motif singa. Dia udah mulai berani mentas, berani di kalangan, saya tempahkan. Jadi saya setiap hari itu setiap jam siap pulang ngarit, jam 12, setengah 12 saya ke sana.
ke tempat Pak Timin itu. Anaknya baru pulang cari ayam. Nah itu saya tengok, asal ayam hitam saya ambil. Yang ini kok nggak diambil, itu putih, nggak bisa Pak. Itu ayam blorok nggak bisa, harus ayam hitam. Kalau bisa ayam siem. Karena kalau hidup. Udah siap diangkat reoknya itu. Ya. Udah Pak. Kini Yoga dan Rizky menari reog menggunakan dadak merak dan topeng Singo Barong mini ini. Mereka pun mulai mendapatkan berbagai tawaran untuk manggung di pentas-pentas umum seperti sunatan dan kawinan. Seperti kali ini, mereka bersiap-siap untuk manggung di sebuah pesta perkawinan. Bagi masyarakat keturunan Jawa di daerah ini, kesenian tradisional Jawa seperti reog, kuda lumping, dan lagu-lagu campur sari masih menjadi primadona. Karena itu tak heran jika pertunjukan reog, Yoga, dan Rizky ini cukup diminati. Bermodal dadak merak mini, kostum dan topeng seadanya, serta alunan musik dari compact disc, Yoga dan Rizky beraksi. Atraksi tari dan jumpalitan yang mereka lakukan pun kerap diapresiasi dengan saweran. Namun antusias penonton terhadap pertunjukan Yoga dan Rizky bukan tak berdampak. Terkadang tawaran untuk manggung datang di saat kedua anak ini harus bersekolah. Akibatnya mereka pun harus izin untuk tidak masuk sekolah. Ya sebetulnya terganggu, tapi kayak mana? Karena kan masyarakat, tak tolong saya mohon sama gurunya, sebelumnya pun saya mohon, saya permisi sama bu gurunya itu pun kalau dilayani sama ibu guru, memang bu guru itu maklumi saya, memang untuk mendukung kesenian reog ini, gurunya pun kesenian tradisional Jawa reog Ponorogo ini memang dikembangkan. Kalau memang gurunya setuju ataupun mendukung, ya saya berterima kasih kepada guru sekolah saya di Karangrejo ini. Karena kan saya permisi, kadang-kadang saya suruh kirim surat. Karena mohon Bu, saya tolonglah Bu, kalau anak saya mentas main reog, bukan untuk dananya ini untuk orang tua, bukan. Karena untuk biaya sekolah dia sendiri. Sukaan mana, sekolah apa main reog? Sukanya dua-dua. Sekolah sama reog. Kalau saya kepingin kalau bisa ya, kalau dia memang sekolahnya memang mampu, pekerjaan itu kan nggak bisa kita cari. Kadang-kadang nanti kalau dia kerja, entah dia ke pemerintahan lah seumpamanya diterima, entah jadi tukang sapu, entah pesuruh, entah apa kan, entah hansip. Mungkin kesenian itu kan nggak mungkin hilang kalau memang bakatnya ada di situ. Mungkin musik di telinga dia kan terdengar, kontak juga dia. Yoga udah besar mau jadi apa? Udah besar mau jadi apa? Jadi reog. Jadi reog? Oh, nggak mau jadi yang lain? Saya jadi polisi. Minat dan kecintaan Yoga dan Rizky terhadap tradisi warisan nenek moyang tidak seharusnya menjadi sebuah dilema. Minat dan kecintaan ini harusnya menjadi sebuah kabar baik di tengah minimnya kepedulian dan minat generasi muda terhadap tradisi nenek moyang. Untuk itu dibutuhkan sebuah solusi yang tepat.
seperti peningkatan kesejahteraan dan penyaluran yang tepat bagi minat dan bakat generasi muda terhadap tradisi nenek moyang.